pada episode Dialog Sasar, kita akan mengupas rahasia kesuksesan mahasiswa berprestasi FEB UI. Gue Moti. Dan gue Marcel yang akan memandu acara pada hari ini. Judul kita hari ini adalah mengupas rahasia kesuksesan mahasiswa berprestasi FEB UI, kiat belajar dan strategi menghadapi ujian. Kita akan mendengarkan kisah dari 3 mahasiswa berprestasi FEB UI, memetik strategi dan juga tips and trick yang bisa kita implementasikan ke dunia perkuliahan kita. So without any further ado, let's introduce our guest. Oke, gimana nih kabar kakak-kakak? Hari ini ada kesibukan apa aja nih? Kalau aku sih ada kelas sih 1, terus lagi studi independen juga. Oh yes. Kakak-kakak nggak ada, berarti free hari ini ya? Ada sama kelas. I see. Oke, boleh dong kak perkenalan diri ke teman-teman sekalian. Oke, halo semuanya, aku Natasha, aku dari Manajemen Angkatan 2021. Hai semuanya, gue Zidan, gue dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2021 juga. Halo semuanya, aku Jessica Safira, aku dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2021. Oke, jadi guys, Kak Jessica merupakan the most outstanding student at FEB UI, dan Kak Zidan merupakan first runner up the most outstanding student at FEB UI, dan Kak Natasha merupakan second runner up at FEB UI. Wah, Mapres kita nih, Mot. Iya. Boleh dong nih Kak, ceritain keseharian belakangan ini yang lagi dilakuin apaan aja? Iya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. mungkin. Iya. Mulai dari Jess kali ya. Oke, kalau hari ini sih sebenarnya kayak mahasiswa biasa ya. Hari ini bangun tidur langsung kelas, ada 2 kelas, terus abis itu udah sih, abis itu langsung ke sini. Sama sih, kalau keseharian gue ya biasanya kuliah paginya, terus sorenya studi independen, bisa malamnya ngurusin ya bisnis lah sedikit. Kalau aku sih, kalau untuk hari ini tuh aku bangun terus main HP, ngecek HP, terus hari ini agendanya sih nggak ada kelas, aku nggak kelas juga, jadi cuma ini doang sih, udah gitu aja. Oke. Sarihan Mapres tuh, Iya, Sel. kesehariannya. Contoh nih guys. Boleh dicontoh. Boleh dong nih Kak, di-spill achievement yang pernah kalian dapat selama berkuliah di FEB UI. Mungkin boleh dari Kak Jess. Oke, dari Kak Jess lagi. Kalau aku suka banget ikut lomba bisnis plan. Nah, bisnis plan itu tuh lomba yang kita benar-benar buat idenya tuh dari kita, bukan dari company tertentu. Nah, jadi selama aku di FE, aku udah ikut yang dari Paragon Hackathon, terus Emina Authentic Days, sama yang terakhir UI Student Planners di FE UI. Nah, itu yang UI Student Planners tuh cukup memorable karena kita langsung presentasi di depan judges yang dari venture capital yang biasanya ngasih investment gitu ke ide-ide yang baru. Nah, terus kemarin yang sangat memorable-nya adalah ketika selesai presentasi, tim aku dikasih kartu nama gitu sama venture capitalnya. Iya, jadi menarik banget di situ ya. UI Student Planners by the way itu salah satu proker di ILB di BEM FEB UI. Boleh dong Kak Zidan dia spill nih achievementnya. Kalau gue mungkin rada beda ya sama Jess. Gue juga ikut lomba juga, tapi gue lebih ke arah lomba marketing sama ya bisnis plan beberapa. Cuman kalau ditanya achievement yang gue banggakan sih sebenarnya lebih ke arah leadership experience sih. Gue pernah jadi CEO Ajak Jago, terus gue juga sekarang lagi running PT Pejuang Indonesia Cerdas. Di bawahnya ada 2 brand, ada Osbanas sama ada Pejuang OSN. Being leader Sel, I Oke. see. Kak Natasha gimana? Aku sendiri sih dari semester 1 sampai 3 mungkin aku lebih fokus ke akademik dulu, terus aku ikut 5 organisasi juga di UI. Terus nyari-nyari koneksi lah, ada lomba juga tapi masih kecil-kecilan di FE gitu. Mungkin dulu pernah ikut lomba bisnis case dari SDAC juga di bawah keilmuan BEM juga. Terus kalau semester 4 ini aku mulai ambis-ambis nih sejak dapat Ismail, terus itu ketemu satu dorm sama Mapres 1 tahun lalu yang Kanaya. Terus habis itu dari situ mulai bikin publikasi-publikasi internasional, terus nasional, terus di sana juga jadi MC acara Kemerdekaan Indonesia, terus habis itu jadi narasumber buat Kampus Merdeka Fest, jadi mentor buat 3 educational platform juga, terus jadi koordinator relawan di beberapa NGO juga. I see, berarti most of the time biasanya lomba ya, Iya, lomba lomba dan semua. juga being a leader. Oke. Nah, Sangat. kalau untuk ngebalance antara kehidupan akademik, non akademik maupun sosialnya itu gimana Kak? Maksudnya kan Kakak perkuliahan di FEB kan cukup sulit ya, say, nggak segampang itu juga. Terus Kakak juga lomba-lomba dan juga Kakak bisnis dan lain sebagainya. Mungkin gimana cara Kakak ngebalance 3 aspek tersebut? Aku ya. Kan dari Jess terus. Selalu dari Jess gimana kesepakatannya? Satu dulu ya. Kalau aku sih cara nyeimbanginnya
ujian itu be present aja. Jadi kalau misalnya lagi kelas ya fokus di kelas. Kalau lagi ngerjain tugas, ngerjain tugas. Sama kalau lagi lomba atau lagi ngelakuin kegiatan lain, jadi fokus di itunya aja. Terus itu sih, mungkin aku juga banyak minta saran dari teman juga, belajar bareng teman. Jadi ilmunya tuh makin banyak gitu sih, dan jadi nggak beban juga karena fokus di apa yang aku lakuin saat itu. Kurang lebih sama sih. Kalau gua juga intinya doing one thing at a time aja sih, and being present aja sih. Kalau lagi fokus di satu hal, ya udah. Gue pribadi nggak percaya multitask ya. Jadi kalau misalnya lagi ngerjain satu hal, ya udah fokus kerjain itu aja. Terus juga punya to-do list sebenarnya helpful banget. Cuman make sure to-do list yang lo pakai tuh visible gitu untuk lo lakukan di hari tersebut gitu sih. Kalau dari gue sih gimana cara jaga keseimbangan antara akademik, mungkin kalau akademik dulu aku setuju banget sama Jess juga, maksudnya present di kelas, karena kita mungkin dari udah bertahun-tahun kuliah di FE ya nyadar banget bahwa sebenarnya materi FE itu nggak bisa dikejar semalam ya, sudah dari UAS ya, jadi harus dicicil dulu di kelas dengerin. Kalau misalnya untuk non akademik juga mungkin anak-anak FE itu agak terkenal dengan hasil life torture gitu, kayak gue gimana gue ikut sebanyak kegiatan gitu, gimana nih yang lain udah banyak organisasi gimana, itu mungkin kita bisa pilih-pilih. Kalau misalnya kita merasa kayaknya kita nggak bisa handle begitu banyak kegiatan, kita pilih-pilih mana yang benar-benar sesuai dengan jalan hidup kita, passion kita. Kalau misalnya menurut kita hanya organisasi hanya yang sesuai dengan kita tuh cuma sedikit, ya kita nggak usah ajak yang lain, semuanya ada jalan hidupnya masing-masing gitu sih. Oke, intinya jadi fokus di satu kegiatan Iya, aja. be present dan Iya. juga set prioritas kita. Oke, ini kan tadi udah dijelasin nih Kak cara membuat balance dari ketiganya, dan tadi juga sempat di notice bikin list gitu ya Kak. Nah, list itu gimana sih cara Kakak untuk mengatur waktu sebaik mungkin di list itu, dan juga merencanakan persiapan untuk menghadapi ujian yang di FEBUI yang katanya sulit banget itu sih? Iya. Oke, boleh dari Kak Jess. Boleh Kak Jess lagi. Itu kan aku juga suka bikin list gitu, tapi dari Notion. Aku nggak tahu suka yang terlalu. Iya, aku juga suka. Atau Trello biasanya lebih cepat gitu. Cara mengatur waktunya, kalau ujian sih sebenarnya biarpun benar ya nggak bisa dicicil dalam SKS, tapi aku suka SKS sebenarnya. Iya. Tapi kejar ya saya juga. Jadi mapres kan? Tapi mapres jangan disamain teman-teman. Pasti pernah kan? Pasti pernah. Pernah sih. Iya, jadi sebenarnya memang ada sih beberapa matkul yang suka SKS, tapi kalau dari aku tuh kalau udah mau ujian fokusnya ke latihan soal aja, pokoknya ngertiin materi habis itu langsung latihan soal beberapa tahun ke belakang. Itu ngebantu banget karena jadi langsung punya ide gitu soalnya gimana gitu sih. Kalau gua cara ngatur waktunya tadi setuju sama yang dibilang Jess. Tapi kalau gue sih biasanya nulisnya sih di notes aja sih, atau di line. Biasanya gue ada grup sendiri namanya Arsip, which is anggotanya cuma satu gue. Ya udah tulis di situ aja gitu, karena sebisa mungkin cara lo ngatur waktu tuh disimplify aja sih kalau dari gue. Terus kalau misalnya mau menghadapi ujian, tergantung timeline sih. Gue orang yang suka baca buku, nah makanya gue startnya dari 1 minggu sebelum ujiannya gue baca dulu buku referensinya. Tapi kalau misalnya udah deket-deket, biasanya sama kayak Jessie, coba lo lihat referensi soal tahun lalu, terus coba jawab, karena biasanya soalnya nggak jauh-jauh dari situ sih. Kalau gue sih tadi kayaknya udah lengkap banget dari Jess sama Zidan, tapi mungkin gue tambah juga gimana cara kita ngatur kegiatan sosial. Mungkin ada acara-acara sama temen, gimana kita coba cari friend group yang suportif, jadi kita bisa kayak sharing-sharing ringkasan lah apa. Terus bener banget sih contoh soal tahun lalu tuh buat kita bisa ngecek dulu gimana sebelum ujian kita ngerti nggak materinya, atau kita kira-kira butuh berapa waktu ya untuk mengertikan materi itu. Betul. Tambahan juga, cuman tadi nggak selalu ya guys. Maksudnya kalau kalian nggak biasa baca buku juga nggak apa-apa gitu, bisa belajar lewat ASIS juga. Jadi yang paling penting tahu cara belajarnya nggak sih? Tahu cara belajar kalian kayak gimana? Aku juga mau nambahin deh. Tadi nggak selalu SKS ya. Biasanya ada yang Kasih. Takut jadi kontroversi ya. Iya, ada yang hamin 1 minggu juga, atau minimal ada yang hamin 3 hari, tapi dikit-dikit gitu, dicicilnya dikit-dikit. Jadi nggak selalu SKS. Jadi intinya set prioritas, belajar latihan soal, dan bener banget cari friend group yang suportif, begitu. Nah, tadi kakak mention terkait teknik khusus juga. Nah, ada gak sih teknik khusus yang kakak implementasikan before ujian, selama ujian, ataupun after ujian itu sendiri?
Coba Kak Natasha dulu deh. Kalau menurut aku sih sebenarnya gampang banget ya kita ngomong kayak bagi waktu nyicil dulu. Nah, sebenarnya susah diterapinnya tuh susah, tapi sebenarnya kita semua udah tahu ya harus kayak gimana belajarnya. Tapi menurut aku kalau aku sendiri tuh di kelas kenapa aku nggak mau dengerin? Kadang-kadang bukan nggak mau dengerin gimana kayak susah dengerin fokus ke guru. Kadang-kadang aku nggak ngapa-ngapain, aku beneran ngeliatin tapi kayak pikiranku ke tempat lain gitu, jadinya nggak ngerti kan. Tiba-tiba udah pindah aja slide-nya gitu. Jadi kalau aku sih aku suka nyatet ya. Jadi di kelas itu kayak kita tuh harus aktif juga, entah kita nanya-nanya atau kita nyatet. Jadi kita nggak pasif dengerin doang. Kalau misalnya pasif tuh kita pikirannya bisa kemana-mana. Dari itu sih IP aku naik banget sejak mulai nyatet gitu di kelas. Sebenarnya kalau dari gue sih, gue nggak ada teknik khusus kayak gimana sih. Paling yang tadi balik lagi, coba cari tahu cara belajar lo kayak gimana. Terus ya udah terapin cara belajar lo. Kalau gue entah kenapa gue suka baca textbook. Jadi kalau buku biasa justru malah nggak suka. Tapi kalau textbook gue justru malah suka sesuai tergantung matkulnya sih. Cuman karena gue suka baca textbook, gue tahu itu ya berarti gue harus set belajarnya sebelum ulangannya kayak gitu. Jadi make sure lo tahu aja sih teknik khususnya, lo tahu cara belajar lo kayak gimana. Sebenarnya aku nyatet juga kayak Natasha buat beberapa matkul, tapi kalau buat teknik khusus sebenarnya nggak ada sih. Tapi intinya waktu sebelum ujian itu benar-benar belajar benar fokus banget. Terus aku juga sukanya belajar di kamar aku sendiri, jadi bukan yang bareng-bareng gitu. Waktu itu pernah nyoba belajar bareng teman, tapi ternyata lebih efektif. Gampang ke distract ya. Iya, jujur gue pribadi juga kalau misal belajar tuh emang enaknya di kos aja. Jadi biar nggak ke distract. Yang ada kita yapping. Kalau bareng-bareng bercanda. Iya. Jadi intinya kita harus tahu teknis cara belajar cara kita belajar biar lebih mudah memahami materi. Oke, ini selanjutnya nih pertanyaan ke pribadi masing-masing Mapres nih Kak. Oke. Specific question. Pertama mulai dari Kak Jess dulu. Oke, pertanyaannya ini kan Kak Jessica ini pernah jadi delegasi untuk Harvard Project ASEAN and International Relations atau disingkat HPAIR. Nah, dari kegiatan itu hal apa sih yang bisa Kakak ambil dan diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa FEB UI? Jadi kalau mungkin pengalaman dulu ya. Dulu kalau pengalaman delegasi itu salah satu yang paling menarik sih, karena aku belum pernah datang ke suatu conference yang isinya benar-benar multi apa ya, Culture. yang diverse banget gitu culture-nya dari berbagai negara. Jadi waktu itu senengnya karena bisa connect sama panitianya yang dari Harvard, sama juga teman-teman yang dari berbagai tempat gitu. Ada yang dari Peru lah, ada yang dari India juga, terus ada yang dari Philippines, dan masih connect sampai sekarang. Mungkin itu yang paling memorable. Terus kalau dari acaranya sendiri, waktu itu kita banyak kan dengerin speaker sih. Jadi speaker dari Asia, kebanyakan Asia, Hong Kong, Singapura gitu diundang. Terus kita dengar Q&A session sama ada sesi presentasinya. Dan sesi presentasi itu yang mungkin paling engaging ya, karena kita benar-benar dikelompokin sama kelompok random, terus harus kerja bareng ngerjain slide dalam waktu 3 jam gitu. Nah jadi itu lumayan challenging karena kita baru kenal orangnya dan kita harus buat deck bareng-bareng dan presentasiin. Keren banget ya. Keren banget jadi agak minder ke Harvard nih, Say. Enggak, waktu itu acaranya, jadi kalau di HPR itu mereka selalu ada 2 conference per tahun. Yang satunya di Harvard, satunya di Asia. Nah aku waktu itu ikut yang Asia yang di Hong Kong. Oke. Tetap aja multikultural Iya, multikultural. dari berbagai negara. Keren banget ya. Jadi kita harus adaptif juga ya terhadap teman-teman baru gitu. Oke. Mungkin aku mau nambahin, karena waktu di Hong Kong itu ada satu hal yang menarik. Jadi kita kan di sehari-hari pakai e-tol ya. Dan ternyata di Hong Kong itu e-tolnya bisa negative balance. Jadi bisa negatif saldonya. Iya, jadi waktu itu gimana aku tahu? Karena waktu itu aku mau ke tempat wisata gitu. Terus ternyata kartu aku tuh nggak cukup buat naik bis. Tapi bapaknya suruh udah nggak apa-apa, karena udah di tap gitu. Terus karena aku ngerasa nggak enak, aku tuh bayar cash ke bapaknya. Terus waktu aku mau top up lagi, ternyata saldonya tuh bisa minus. Nah waktu kita top up lagi, kita misalnya di sana tuh bisa minus sampai 35 Hong Kong dollar. Terus kita top up sampai 50 Hong Kong dollar. Nanti itu yang keisi cuma 15 Hong Kong dollar gitu. Jadi bisa negatif gitu. Nah, terus itu sebenarnya itu ide yang aku bawa juga ke gagasan kreatif. Karena menurut aku menarik banget, karena jadi kalau misalnya kita lagi kelupaan, kita kan suka lupa ya orang Indonesia. Jadi bisa kayak double reminder gitu buat isi kartu dan nggak harus minjem ke belakang atau refill gitu. Iya. Jadi macet kan? Itu salah satu insight aku dapat pas naik transportasi umum di Hong Kong sih, dan menarik banget. Berarti semacam kayak show pay later ya sih? Iya, cuma Versi lebih keren aja ya. Ada bunganya kan? Tapi nggak ada bunganya. Oh gitu. Keren banget ya guys. Jadi teror juga. Iya, dan dari teror.
Nggak nyampe minta CP yang lain saudara-saudaranya, enggak, santai aja. Aku sendiri sempat notice kalau misalnya kakak itu tertarik dengan isu-isu perempuan ya kak, dan juga pendidikan berkualitas. Nah, kakak tuh ada gak sih tips and trick yang pengen kakak share ke rekan mahasiswa yang ingin bercita-cita untuk memberikan dampak positif atau juga yang berarti di bidang pemberdayaan perempuan dan juga kualitas pendidikan sambil menjaga keseimbangan akademik kakak? Aku tertarik banget emang tentang isu pendidikan, karena apalagi tentang perempuan ya, karena kalau aku lihat tuh sebenarnya perempuan punya potensi yang sama, jadi nggak ada tuh kayak perbedaan gender laki-laki atau perempuan ada yang lebih unggul lah. Jadi menurut aku sama aja, dan aku tuh punya role model dari beberapa wanita-wanita hebat Indonesia, kayak misalnya Ibu Sri Mul, terus Bu Retno Marsudi, dan juga Maudy Ayunda. Itu aku suka banget kalau ngelihat tentang mereka gitu. Dan menurut aku yang paling penting dari seorang perempuan kalau mau memberikan dampak positif adalah jangan takut buat bermimpi besar, karena kadang kita kan suka takut kayak aduh kita insecure, kayak kita nggak banget deh gitu dibanding mereka. Tapi kalau misalnya kita berusaha yang terbaik, kita set standar kita, mimpi itu kan gratis ya, jadi kita mimpi setinggi mungkin, terus kita coba achieve apa yang mereka achieve, kita lihat path mereka apa, jadi pelan-pelan tuh bisa termotivasi gitu, apalagi kalau kalian punya role model gitu sih. Ibu Sri Mulyani by the way dosen juga ya di kita juga ya. Cuma ngajar deh. Oke, makasih Kak Jess udah sharing pengalamannya. Sekarang aku mau nanya ke Kak Zidan. Kak Zidan ini kan juga memiliki peran sebagai Chief Executive Officer dan founder dari Pejuang OSN serta menjadi Chief Executive Officer dari Ajak Jago. Kira-kira bagaimana sih cara kakak mengelola kegiatan-kegiatan tersebut yang pastinya kan gak gampang tuh Kak, ada banyak selagi menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi? I see. Sebenarnya kuncinya satu sih, yang tadi di awal, doing one thing at a time, itu penting banget. Nah, tapi selain itu penting juga buat tahu kapan saatnya lo harus melakukan delegasi. Karena jujur aja kalau misalnya gue sambil running bisnis kayak waktu awal-awal, pas awal-awal gue bangun bisnis tuh gue running semuanya bener-bener sendiri, mulai dari survei medali, terus PR capek banget, dan kayak akademiknya juga pasti terganggu gitu loh. Jadi kalau lo ngerasa bisnis lo udah mulai established atau organisasi lo udah mulai oke, coba buka branch baru, coba mulai belajar delegasi sih. Karena dengan delegasi lo bisa lo bisa melakukan hal-hal lain yang lebih strategis gitu. Cuman yang terpenting dari delegasi juga adalah lo harus bener-bener temuin orang yang sevisi buat melakukan hal tersebut. Jadi itu sih paling cara gue ngebalance ya, doing one thing at a time sama delegasi. Oke. Responsibility juga besar banget ya kak ya. Aku amazed banget terhadap kemampuan kakak dalam nge-handle responsibility sebesar itu, dan juga akhirnya kakak belajar terkait dengan pendelegasian gitu. Jadi learn to trust people. Nah, aku juga ngelihat kalau seandainya kakak ini seorang content creator ya. Jadi kakak seorang content creator di sosial media guys. Jadi sebagai seorang content creator dan juga pemimpin, gimana cara kakak memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan kakak untuk memberikan dampak positif kepada komunitas kakak, dan juga pastinya seberapa pentingnya bagi kakak untuk terus belajar dan berkembang secara pribadi maupun profesional. I see. Kalau misalnya cara gue memberikan dampak positif ke society sih, sebenarnya gue mulai dari hal kecil dulu sih. Untuk staff gue di Pejuang OSN, gue harus make sure mereka terdevelop lah. Jadi bukan cuman ya jadi staff Pejuang OSN sebagai title, mereka juga ngerasa bangga dan terdevelop secara personal. Itu sih menurut gue itu berdampak buat diri mereka dan juga of course society as a whole. Terus selain itu ya gue coba sharing-sharing dikit tentang pengalaman gue, pengetahuan gue di sosmed, di Instagram. Gue sempat ada podcast juga, kayak mau dilanjut sih sekarang. Oh iya? Iya. Itu gue ya guys. Dava M Zidan. Dava M Zidan ya guys. Di follow guys di sini. Boleh kalau mau. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, abis itu kalau sepenting apa gue ngedevelop diri gue, menurut gue sepenting itu sih, penting banget karena kapasitas bisnis gue itu sangat bergantung seberapa besar kapasitas gue. Jadi kalau misalnya gue tahu hal lebih banyak, of course gue bisa mengambil decision yang lebih wise karena referensi gue lebih banyak. Jadi penting banget untuk gue ngedevelop diri gue sendiri biar ya bisnis gue expand-nya sehat, terus juga staff gue juga bisa develop juga, dan of course di konten-konten gue juga lebih berkualitas segala macam. Ya itu sih paling sepenting itu. Sih keren banget ya. Iya. Udah kuliah
punya bisnis pula, konten kreator pula. Iya. Wah. Gokil. Hampir mati pula. Selanjutnya aku juga mau nanya ke Kak Natasha. Kak Natasha ini pernah menjadi awardee ISMA ke Yale University. Nah, di sini aku mau nanya bagaimana pengalaman Kakak sebagai penerima penghargaan ISMA dari Yale University dan juga bagaimana proses mendapatkan title tersebut. Mungkin kalau pengalaman dulu, menurut aku pengalaman aku ke Yale University ini bukan pengalaman yang bisa tergantikan duit gitu ya. Kalau misalnya mungkin banyak yang nanya, anak ISMA ntar pulang mau gimana nih, bisa nggak ganti balikin kontribusinya gimana? Nah, menurut aku sih kalau misalnya uangnya ya mungkin nanti kedepannya kalau aku udah kerja mungkin bisa aku balikin. Tapi kalau misalnya pengalamannya itu menurut aku mau gimana pun aku nggak bakal bisa balikin sih, karena ini benar-benar pengalaman yang nggak bisa tergantikan duit. Kalau misalnya nanti aku dibilang kayak Natasha nggak usah berangkat ya, diganti orang lain, kita balikin, kita kasih duit gitu, aku nggak bakal mau juga. Soalnya ini benar-benar menurut aku benar-benar pengalaman yang menurut aku paling berharga sih di hidup aku gitu kan. Terus mungkin untuk konteks dulu, siapa tahu ada yang tertarik juga kalau Yale University itu sebenarnya udah menghasilkan 5 presiden Amerika Serikat, terus ada menghasilkan 52 penerima Nobel juga, terus termasuk Ivy League dan juga top 10 university di dunia. Jadi aku pas itu seneng banget sih dapet sana, dan benar-benar udah dream university aku banget gara-gara aku nonton Gilmore Girls, nonton Gossip Girl. Jadi kayak lihat Yale tuh udah kayak suka banget gitu. Terus menurut aku tuh Yale tuh juga jadi ladang prestasi inter kan. Kita susah kalau jadi mapres tuh spill enaknya tuh prestasinya inter sama nasional, itu sih yang dihitung. Jadi pas pulang bisa dapat prestasi nasional, bisa jadi mentor lah, bisa jadi narasumber. Kalau misalnya di sana juga dapat prestasi internasional terbuka gitu lah ya. Dari situ juga aku dapat percaya diri aku karena aku bisa ketemu mapres tahun lalu, terus dia kayak encourage aku untuk daftar. Dan menurut aku kalau misalnya gimana cara mendapatkan, mungkin spill nih, karena aku dulu tadinya kan jadi narasumber di Kampus Merdeka kan, dan aku ketemu ketua ISMA-nya. Dan bagi mereka tuh yang paling dinilai itu adalah EPT. EPT itu tes bahasa Inggrisnya. Jadi tuh mereka mau cari awardee yang pinter bahasa Inggris tapi juga unik gitu. Jadi karena kan kita dari berbagai universitas, berbagai jurusan, jadi nggak ada tes standarnya gitu loh. Jadi mereka lihat dari tes EPT kalian. Terus habis itu kalian juga harus jadi orang yang unik gitu kan. Kayak kemarin tuh pas wawancaranya ngomong, kamu tuh kelihatan banget kamu tuh mau Yale, karena ketika kamu ngomongin Yale tuh mata kamu berbinar-binar gitu. Jadi jadi kalau bisa jadi unik terus, dan ternyata bener-bener kalian suka gitu sih passionnya. Itu mau Keren banget Yale University. Gue juga soalnya nonton Gilmore Girls, terus di situ kan siapa Rory ya? Rory kan pengen banget ke Yale kan. Enggak, lebih kayak disuruh gak sih? Dia masuk Harvard terus habis itu ganti ke Yale. Iya, itu gara-gara kakeknya ya kakaknya lulusan Yale ya. Pokoknya seru banget deh. Seru banget. Kakak selama di Yale University pasti banyak banget nih pengalaman-pengalamannya. Termasuk aku juga tahu kalau misalnya kakak tuh membuat artikel. Betul, artikel-artikel di Yale. Nah, kira-kira ada gak sih saran yang kakak pengen kasih ke anak-anak FEB yang lagi mau exchange, gimana cara mereka biar memaksimalkan performa mereka di house universitas? Oke, jadi kalau menurut aku sih kalau untuk anak-anak yang mau exchange tuh pastiin kalian do your best aja sih di kelas. Di setiap dikasih kalian assignment atau apa, mungkin banyak nanya bikin target dulu nggak? Mungkin boleh bikin target, tapi jangan berpatokan di target itu. Tapi kayak lebih memberikan yang terbaik terus lah. Misalnya kemarin pas di Yale aku kayak jawab gitu kan tiap kelas, terus aku kaitin dengan keadaan di Indonesia. Aku udah ngambil kelas tentang ras gitu, terus gurunya tertarik dan dia sampai ganti silabus hari terakhir. Dia bilang, Natasha kamu mau nggak kalau misalnya hari terakhir kita ganti, kita jadi bahas Indonesia gitu. Terus terus dia sampai cari-cari bahasan gitu sih, cari-cari bahan bacaan Indonesia gitu kan. Jadi pastiin kalian melakukan yang terbaik di setiap kelas, di setiap opportunity yang kalian dapetin. Terus mungkin kalau untuk nulis artikel sendiri, mungkin karena dari dulu aku udah suka nulis ya, pernah nulis di Kompas juga. Di Yale sendiri aku juga ada ambil kelas writing, yang itu kelasnya tuh yang dulu ambil tuh harus punya portofolio dulu, tapi pas aku sih nggak harus. Dan pas untuk writing workshopnya ini bahkan sampai kalau misalnya tahu Shonda Rhimes itu penulis buat Grey's Anatomy sama Bridgerton, itu juga belajar di sana. Iya, jadi menurut aku dari kelas itu sih aku berkembang banget sebagai writer. Terus menurut aku ya dosen-dosennya juga mendukung banget. Jadi tiap kali aku kasih project apa tuh dikasih feedback banyak banget. Bahkan ada yang kasih feedback kayak sampai 300 kata, sampai aku ngerasa ini saya apa feedback gitu. Iya gitu sih. Keren banget Sel, sumpah kedengar penjelasan para mapres kita ini, tepuk tangan dulu gak sih? Gokil. Sekarang apa nih Sel? Mau langsung sesi game apa ada pertanyaan lagi, Mot?
pertanyaan dulu gak sih Oke. yang terakhir? Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak untuk ketiga Kakak Mapres. Boleh dong Kak berikan motivasi untuk para penonton what to do, what to not do, and what you should have done better yang meliputi aspek akademis, non akademik dan sosial. Oke, dari aku what to do-nya yang tadi sih dream big. Jadi jangan settle mimpi kalian tuh yang biasa-biasa aja. Try to dream big dan coba untuk achieve itu. Dan yang paling penting juga punya role model, bisa dari alumni, dari kakak tingkat yang punya path yang kalian ngeliatnya wow gitu di awal. Jadi kalian bisa kepoin mungkin LinkedIn-nya atau Instagram-nya. Jadi kalian tahu gitu nanti arah kalian kurang lebih pengennya gimana sih. What to not do-nya mungkin pas awal jangan terlalu ngepir banget sih. Kalau aku tipenya bukan yang terlalu ngepir. Main aja sama siapa Iya, aja. iya karena kita nggak bakal tahu kiri kanan kita mungkin nanti bakal jadi CEO gitu, bakal jadi ini mahasiswa lagi, iya, bakal jadi apa gitu. Kita jadi temenan aja sama siapa aja karena ilmu itu dari setiap orang tuh beda-beda. Jadi ya absorb aja semuanya. Oh, what should you done better? Kalau dari aku sih mungkin apa ya? Mungkin kalau aku yang ngerasa agak kurangnya itu karena kurang komunikasi sama dosen. Tapi kalau di tingkat-tingkat akhir gini ngerasa kalau oh ternyata kalau kita banyak diskusi sama dosen tuh sebenarnya banyak banget insight yang bisa kita dapat. Kalau dari gua, what to do yang pertama itu lo harus tahu sih tujuan lo, maksudnya goals lo untuk sekarang tuh apa. Tapi disclaimer di sini goals tuh nggak harus fix ya guys. Maksudnya nggak harus lo settle your goals sekarang karena of course goals tuh selalu berubah. Tapi yang penting tuh harus ada. Biar apa? Biar lo nggak FOMO. Jadi jangan FOMO sih menurut gua. Menurut gua setiap orang tuh punya path yang beda-beda, setiap orang punya goals yang beda-beda. Makanya lo harus tahu goals lo biar bukan orang lain yang menentukan goals lo nih apa gitu. Terus kalau misalnya what you should have done better, jujur gue belum kepikiran sih. Tapi terkait sama jazz, mungkin gue akan ini sih nyaranin kalian untuk open lingkungan kalian, maksudnya ya terbuka aja. Kalau misalnya ada yang mau kenalan atau mungkin approach duluan juga nggak apa-apa sih guys. Kalian coba luasin circle pertemanan kalian biar ya again kalian nggak tahu teman kalian siapa tahu ada yang jadi mapres ya. Ya tahu ada yang Ismail kan nggak ada yang tahu. Atau yang jadi CEO. Atau yang jadi balik lagi. Jadi ya coba lebih terbuka aja sih what you should have done better. Kalau dari aku mungkin what to do, sebenarnya sama juga sih, yang lain udah lengkap banget ya, kayak punya plan dulu, tapi ya jangan terlalu oh aku kalau gitu aku harus ikutin ini, aku kalau misalnya ada opportunity lain kita nggak terbuka gitu sih ya. Jadi what to do itu tuh kan kita kan kewajibannya sebagai mahasiswa kan belajar dulu ya, jadi akademis pastiin kita seenggaknya kerjain tugas, apalagi misalnya tugas kelompok gitu, jangan sampai kita kebanyakan iya jangan matil, jangan sampai kebanyakan kegiatan kita nggak kerja gitu. Jadi pastiin akademisnya stabil, terus kan bertanggung jawab sebagai mahasiswa itu sih. Terus what to not do tuh mungkin terlalu banyak aktivitas ya. Kalau terlalu banyak aktivitas terus kalian tuh mungkin lihat diri sendiri, kira-kira gue bisa nggak ya kalau misalnya sebanyak ini, karena kan trade off juga, jangan kepikiran kayak oh banyak aktivitas itu kan makan waktu kalian, jadi kalian nggak bisa kejar yang lain gitu loh ya. Jadi harus pilih-pilih yang bagus. What I should have done better menurut aku sih belum kepikiran juga sih, karena menurut aku mungkin aku ada kepikiran oh nanti harusnya nggak ikut ini ya, harus nggak ikut ini ya, tapi setelah aku pikir-pikir itu semua men-shape aku menjadi orang yang sekarang gitu. Jadi jangan ada disesalin lah masa lalu, kita fokus apa yang kita bisa ubah aja sekarang, jangan ke yang lama-lama gitu sih. Oke. Itu ya guys, buat kalian yang mau jadi mapres mungkin bisa diikutin tipsnya. Atau ya intinya kita jangan FOMO, dan kita juga harus berteman dengan siapapun. Betul banget. Kita nggak tahu nih, karena kita ada di lingkungan FEB UI. Iya, kita nggak tahu tiba-tiba ada yang jadi menteri. Wah iya. Atau Marcel tiba-tiba jadi CEO Garuda. Nggak tahu, kita bisa nggak direkrut tahu. gitu ya. Iya, betul Asyik gitu. banget. Congratulations untuk kakak-kakak yang menjadi mahasiswa berprestasi. Sekarang kita masuk ke game Session. So guys, kita udah sampai di game session. Jadi kita bakal main tebak gambar seperti dalam games yang ada di IT2 di Indonesia ya guys. Ya betul. Jadi nanti salah satu mapres di sini akan nebak gambar yang muncul di TV, dan mapres dan MC, kita MC kan ya, Iya, kita akan MC. membantu para mapres yang lagi nebak di sini gambarnya itu apa. Iya, jadi kita sebagai yang bukan guestnya,
kita cuma bisa bilang ya, bisa jadi atau salah gitu. Kita bakalan pipa dulu nih, siapa yang duluan yang jadi anaknya. Oke. Ayo para ngapres. Kita yang mesti. Oke. Tapi paling gembreng. Oke. Emang udah takdir. 1, 2, 3. Gue curiga mereka jadi. Oke. Gua harus Jasa. Oke. Itu tengah aja. Sekarang kita mulai dari Kak Zida. Pertama kita mulai dulu dari Kak Zida. Oke. Ayo Brother. Oke. Nah, kita mulai dari 3, 2, 1. Kayak hewan, Bukan. tempat, Bukan. ada di sini, Bisa jadi. transportasi, Bukan. ada di kelas, Bisa jadi. meja, Bukan. kursi, Bukan. papan tulis, Bukan. dosen, benda, Iya. spidol, Bukan. buat nulis, Bukan. buat buat belajar, Bukan. what ada di sini, Iya, bisa jadi. ada di kelas, Enggak. Bisa jadi. Bisa jadi. what? Punya. Clue. Di rambut. Kutu, Bukan. ketombe, Bukan. penyakit, Bukan. oh sisir bukan? Bukan. Tapi tidak. Coba sebenarnya sih gak usah lagu cowok Gue ya. mana tahu jeda, gue gak kepikiran. Ada di kelas, jeda yang mana ada di kelas? Gue mau jedai di tas gue. Itu benar bukan di kelas, di auditorium. Itu di auditorium. Bener aja kan. Oke, nggak apa-apa guys. Jadi Oke. kalahan ini karena memang cowok nggak tahu Kakak. jedai itu apa. Kalau kan bagian dari journey kan. Kalau nggak ada yang bisa berarti pemenang MC. Oh iya. Bentar. Oke, sebentar. Udah ya. Kita mulai dari 3, 2, 1. Benda hidup. Tidak. Hidup. Kecil. Tidak. Enggak. Gede. Iya. Binatang. Tidak. Orang. Iya. Dosen. Bukan. Mahasiswa. Bukan. Panitia. Bukan. Antara kita ini. Bukan. Pas aja nih. Oke. Pas. Next. Oke. Benda hidup. Bukan. Benda mati. Iya. Barang. Iya. Kecil. Iya. Di rambut. Kaki. Di kepala. Iya. Kacamata. Bukan. Di mata. Bukan. Di bibir. Bukan. Di alis. Bukan. Buat cewek. Bisa jadi. Buat makeup. Bukan. Bando. Bukan. Buat belajar. Bukan. Bisa jadi. Apa ya? Spidol. Bukan. Di cup. Yes. Reputasi gue. Present banget nih guys. Gak tau nih Apa 1 dan 2 juga gak bisa ya guys. Boleh nanya clue-nya clue-nya dong gitu. Iya. Iya, gue gak pakai. Tahu ya kalau pertama dapat apa? Sule. Clue-nya gampang. Susah sih itu. Febrian. Gimana? Gimana cara kita bisa nebak? Iya. Nah kalau misalkan kakaknya yang minta clue, kita bisa bilang Ricky Ricky Tio. Iya. Oh ini dia. Iya. Oke. Oke. Malah privilege dia yang terakhir. Gue gak sih? boleh minta clue dulu gak di awal? Boleh. Boleh. Tapi apa gue minta gitu? Boleh. Coba berusaha dulu lah di awal. Ya udah dulu. Iya. Kita mulai dari 3, 2, Kan itu tau biasa. next lah. Sorry gue ini TV deket banget. Oke, kita mulai dari 3, 2, 1. Benda mati. Iya. Ya. Benda ada di sini. Enggak. Enggak. Aduh, yang di luar ada nggak? Ada. Iya. Di luar tuh di parkiran, Enggak. di kelas. Enggak. Bukan. Ada di tempat perkuliahan, di rumah. Enggak. Bisa jadi. Clue deh clue. Makanan di kafe. Makanan kafe.
ayam, nasi ayam. Ya, Jadi terus nasi uduk, nasi Bali. Apa ya nih kak? Apa aja ya? Dimsum, crepes. Satu lagi ya? Apa tadi? Crepes. Crepes. Mendekati crepes. Salah satu siomay. Siomay. Terus apa lagi ya? Dessert. Asin. Iya. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Thank you so much kakak-kakak. Tadi kita udah dapet insight apa aja nih, Cel? Tips and trick dan lain-lain, pengalaman Isma, segala macam, dan yang pastinya akan bermanfaat untuk survive di FEBUI nantinya. Iya, betul sekali. Jadi kita juga mau say thank you untuk kakak-kakak yang udah hadir di sini, sharing sama teman-teman. Value editnya banyak banget gak sih di sini? Ya kita bisa dapat banyak banget, dan pastinya congrats juga terpilih atas the most outstanding student at FEBUI. Oke, see you guys in next episode.